Shalom Sobat Teruna, selamat pagi, apa kabarnya? Kakak harap semuanya baik-baik saja. Rekan-rekan Teruna, sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yuk kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu. Di pagi yang indah ini kami bisa menghirup udara yang segar untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan bimbing kami dari awal pertengahan hingga akhir renungan ini. Terpujilah Kristus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan Teruna, bacaan kita pada hari ini terambil dari Yosua 6 ayat 1 sampai ke 14 yang menyatakan, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dan bersorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah kelilingi kota itu. Dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah. Maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarainya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua, mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Sobat Teruna, tema kita pada pagi hari ini adalah Allah pasti menolong. Rekan-rekan, pasti setiap kita memerlukan pertolongan, entah itu dari teman, sahabat, keluarga, bahkan orang yang tidak kita kenal, pasti kita ditolong. Nah, rekan-rekan, bangsa Israel tidak perlu bersusah payah untuk meruntuhkan tembok Yeriko. Mereka hanya perlu percaya kepada Allah yang berkata kepada Yosua bahwa mereka harus mengelilingi kota Yeriko
1 kali sehari selama 6 hari. Pada hari yang ketujuh, mereka harus mengelilingi kota itu selama 7 hari, serta harus bersorak nyaring. Setelah mendengar bunyi sangkakala, saat itulah Allah akan merobohkan tembok kota Yeriko. Nah, rekan-rekan, ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam situasi terpuruk, mintalah kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kita. Tuhan tidak akan diam. Tuhan tidak tutup telinganya. Dan juga Tuhan tidak menutup matanya kepada kita yang membutuhkan pertolongan. Tetapi ingat rekan-rekan, ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menolong kita dalam situasi kondisi apapun. Percayalah kepada Tuhan, rekan-rekan. Rekan-rekan, kisah ini mengajarkan kepada kita untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan, untuk mengejar cita-cita atau mencapai keinginan. Kita akan dihadapkan dengan tantangan yang sangat besar, seperti tembok Yeriko yang sangat-sangat kokoh, rekan-rekan. Dalam pandangan kita, tantangan itu terlihat sangat besar dan tinggi sehingga kita tidak bisa untuk melawannya. Jika yang kita inginkan sesuai dengan kehendak Allah, sebagaimana bangsa Israel ingin menduduki tanah Kanaan, yang dikehendaki oleh Allah, maka Allah pasti menolong seperti Ia menolong bangsa Israel. Kita hanya memerlukan melakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Jika Allah tidak di pihak kita, maka tidak ada siapapun atau apapun yang dapat menghalangi kita. Jika Allah ada di pihak kita, maka tidak ada siapapun, bagaimanapun, yang dapat menghalangi kita. Amin. Rekan-rekan, mari kita tutup renungan kita dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih karena kami sudah mendengarkan dan membaca firman-Mu. Tuhan, kuatkanlah hati dan pikiran kami, agar kami tetap percaya kepadamu, agar kami tetap selalu memerlukan pertolongan-Mu, Tuhan. Tuhan, bantu kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, sebentar lagi kami akan menjalankan atau melakukan aktivitas, baik itu sekolah, bekerja, bahkan ada yang kuliah. Tuhan, berkati kami, bimbing kami dari pagi hari ini sampai malam nanti. Tutup bungkus Tuhan Yesus dalam kasih penyertaan-Mu. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan, renungan kita pada pagi hari ini telah selesai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.